illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha. Al-Zikru rukun tawilun fi tariqika barhuwa ummatun ma yasulu ahadun ilallahi ila dzikri wa kullu man zakara wa qalbuhu biduri malkirihi ujiban bi alfin hijabihi wa idza zakara al-qalbu tarra illa mazkurihi. Wallahu a'lam. Yang mulia, yang sama-sama kita sangat hormati, kita cintai, kita taati fatwa-fatwanya pada Syekh Muhyiddin Abah Awas Al-Kutub, Rabbi arwahina wa tabibu qulubina wa qurratu hayatina. Semoga bangsa Abah Awas semakin lebih panjang usia dunia, tambah-tambah limpah berkah karomah untuk kita dan umat seluruh dunia. Amin ya Allah. Yang mulia, yang saya hormati pemutu khusus Mursid sekaligus wakil talqin Abah Jagat Al-Khalis Firikdi, juga beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Peradaban Dunia Jagat Arash Internasional Serpong. Yang mulia Al-Mukarramun, segenap wakil talqin yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama Romo Yai Masori yang membersamai kita sejak pagi. Kemudian Kang Mas Yai Anbas Kusumo Onten. Sahabat saya Kiai Tahiri, juga guru kita Ratanda Kang Mas Yai Murai, tiga sesepuh desa apa ini Pak? Jubang. Para kesepuhan desa Jubang yang tidak bisa saya sebut nama satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Doa khusus untuk pemangku manatiban pada siang hari ini Bapak Kasihun seluruh besar, juga seluruh ikhwan Jubang, yang hadir, yang mendengar, yang menyimak. Semoga segala bentuk pengorbanan Allah menggantinya dengan balasan, dengan penggantian triliunan kali lipat. Allah berkahi seusia panjang umur, sehat yang sempurna, kebahagiaan yang hakiki, kehidupan yang sejahtera, lancar segala urusan, hasil segala hajat dan cita-cita, kuat iman, kuat takwa, kuat khidmat kita kepada Guru Agung Masa hingga akhir hayat. Al-Fatihah. Hadratul Muhtaramin, tadi Al-Fakir membacakan salah satu kalam Hadratul Syekh yang dikutip dan dikutip dari kitab-kitab beliau. Setiap thariqah itu punya ciri, ya. Nah, thariqah kita oleh Guru Agung disebut di anna tariqah syekhuna tariqatu dzikr faqat.
Thariqat guru-guru kita adalah thariqat dzikir saja. Oleh sabiri bukan yang lain-lain. Makanya kenapa di thariqat kita stressing atau penekanan penitik beratkan pengamalannya ada pada dzikir jahar. Karena memang dzikir jahar ini adalah rukun qawiyun fitrah. Ada rukun yang kuat, yang kokoh di dalam thariqat orang-orang yang mulia. Bahkan balhuwa umdatun, bahkan itu tiang. Sekarang ini, kenapa mesti pakai tiang? Kenapa ini? Untuk apa tujuannya? Menahan, menyangga, supaya tidak roboh. Yes. Ini kalau tidak tiang, roboh. Maka kunci thariqat kita adalah dzikir jahar. Kalau dzikir jaharnya loyo, maka yang di dalam juga loyo. Makanya kalau di dalamnya loyo, dzikir jaharnya loyo, mudah terpengaruh dengan cuaca kehidupan. Nah, kita murid-murid Abah Aos yang sekarang dan yang insya Allah terus berdatangan kepada bangsa Abah Aos yang belum 7 bang ini, ya, mesti berbahagia. Kenapa berbahagia? Abah menyampaikan zaman Abah sepuh mah di gram, zaman Abah Anom di ons, di kilo zaman Abah Anom. Di zaman Abah mah di kintal. Artinya thariqat di masa pemursidan Abah Aos bukan perkara yang murah, tapi dimudahkan. Ya, ini mesti bersyukur. Tidak ada ridho tertentu, tinggal maunya saja. Tinggal maunya saja. Semua sudah dipermudah. Termasuk sekarang talqin dzikir orang yang dalam keadaan haid boleh. Saya haid Pak. Gimana? Boleh. Asal ikut aja di dalam masjid saja. Kadang-kadang di luar selasar. Bahkan tadi saya baru mendengar dari Abah Jagat, ibu-ibu yang sedang menstruasi pun dari lisan Pangasa Baos boleh melaksanakan dzikir jahar, asal dzikir jaharnya jangan di atas sajadah. Boleh dzikir jahar. Kenapa? Orang yang dalam keadaan haid itu sensi, Pak. Betul ibunya? Sensi. Emosinya tidak stabil, maka untuk menstabilkan semuanya dzikir la ilaha illallah. Berbicara tentang nafsu, Bapak Ibu sekalian, perumpamaan nafsu itu adalah seperti grafik pada matematika. Kalau boleh saya buat perumpamaan, ini saya garis tengah. Ke kiri saya minus, karena saya adalah plus. Yang paling ujung dari bagian kiri adalah amarah. Kemudian tengah-tengahnya adalah lawamah. Di titik tengah saya ini adalah mutmainah. Ke kanan 1 titik radiyah, ke kanan 2 titik mardiyah, ke ujung titik adalah kamilah. Kita semuanya asli sifat dasarnya lesak, Pak. Elek, asli itu elek, Pak. Nafsunya amarah semua. Orang percaya, tidak percaya, kita buktikan. Coba saya buktikan. Nafsu yang pertama amarah paling ujung. Tempatnya di mana? Di tengah-tengah antar 2 halis di sini. Ini latifah yang baina alamul khalqi wa alamul amr. Di tengah-tengah di sini. Pengikutnya sombong, kibrun, godobun, syahwatun, hasadun, hifdun. Termasuk dalam hal ini adalah syahwatun. Syahwatun ini adalah melanggar aturan, senang melanggar aturan syariat, dan ketika melanggar aturan syariat tidak merasa berdosa. Asli ini pun asli seperti itu. Contoh begini. Tapi jujur ya, dulu ketika sebelum belajar di thariqat ke Surya Layak Abah Aos, pernah sholat seperti sekarang sebelum adzan sudah siap?
Jujur. Salat zuhur ke asyaran, salat asar ke maghriban, salat maghrib ke isyaan, salat isya ketiduran, salat subuh kesiangan. macul ada ya macul. Betul. Pengalaman pribadi itu tidak merasa berdosa, Pak. Ketika sholat baru juga ada nanti saja dulu Nyantai. Ini belum habis, ini sebatang nih, habisin dulu sebatang. Itu tidak merasa berdosa, Pak, dulu. Ya sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit mulai sadar, ya dosa. Masih ada sisa. Walaupun belum pulih misalnya, tapi minimal ada penyesalan. Makanya naik dari amarah ke lawamah. Dari tengah-tengah turun ke latiful qalbi sebelah kiri. Artinya ketika dia berbuat satu kesalahan, ketika dia berbuat satu dosa, sudah mulai ada penyesalan walaupun belum bisa pulih seperti orang pada umumnya. Ya kadang-kadang edan, kadang-kadang ya tapi masih penting sudah ada. Saya salah nih. Walaupun masih kedodoran, tapi saya salah. Itu sudah ada peningkatan, Pak. Daripada sebelumnya pelanggaran syariat, tetapi sabotoing. Sudah lumayan. Nah ini tidak bisa seperti ini hanya diceramahi, tidak bisa. Mesti didikiri. La ilaha illallah. Naik nafsunya. Naik dari nafsu alam rendah. Naik mulai ke kemudian nyampelah ke nafsu yang titik tengah. Nafsu dalam keadaan tenang, mutmainah. Itu nol, masih bersih nol, stabil nol. Cirinya mutmainah. Oi, menakiban, yo menakiban. Yo ngaji. Masih mesti dipanggil-panggil. Belum sadar sendirinya. Ibadah itu masih mesti ada ajakan. Mesti ada hal-hal yang supaya menarik. Itu berarti mood sudah mulai bagus. Sudah mulai tadi pertama ketika berbuat salah tidak ada penyesalan sama sekali, naik sudah mulai ada penyesalan walaupun belum bisa bangkit. Kemudian yang ketiga sudah mulai bisa bangkit, tetapi masih dipanggil-panggil. Dikir lagi, naik lagi. Sudah mulai ringan dalam ibadah, ringan dalam kebaikan. Dikir terus jalan, naik lagi. Ya. Sudah mulai ada perasaan tenang. Ya. Jadi di sini titik nol, mutmainah masih dipanggil-panggil, naik ke radiyah. Sudah mulai ada senang, ringan, tenang, senang. Jadi kalau ketemu dikir seperti orang lapar ketemu nasi. Ribengo. Lapar ketemu nasi. Semangat. Wah, semangat. Lahap makanya. Nah, kalau ketemu dikir semangatnya seperti perut lapar ketemu nasi, berarti nafsunya sampun senang, Pak. Sudah ada lumayan tingkat tinggi. Tapi lamunan arah dikit, aduh, malas dikit, pegel, maghrib bisa masih duduk, pengen ngelih. Berarti ini masih dicambuk lagi. Jadi dzikir yang kita amalkan untuk meningkatkan sikap jiwa kita terhadap perintah-perintah Allah. Makanya puncak dari amalan ini tafwid ilallah. Menjadi orang yang ridha, senang hati terhadap apapun yang datang, segala ketentuan itu dari Allah. Sudah tidak melihat itu jalaliyah, ini jamaliyah, tidak, semuanya adalah kamaliyah. Karena adanya terasa jalaliyah, ada yang terasa jamaliyah,
karena nafsu yang belum sampai kepada maradiyah, nafsu yang ridho dan diridhoi. Melihat sesuatu, wah ini gak enak ini. Berarti sesuatu tersebut disebut jalaliyah. Jalaliyah itu sesuatu yang datang menghampiri kita, kita merasakan gak enak. Itu jalaliyah namanya. Tidak sesuai keinginan. Usaha, dagang, pengennya laris. Misalnya jualan es. Begitu keluar gak lama hujan. Gimana tuh? Waduh hujan ya. Pengennya mah panas. Jadi hujan teh nggak enak. Itu namanya jalaliyah. Ya. Nanam bawang. Waduh nanam bawang. Banyunya lengkap. Pengennya mah banyunya wah melimpah. Gak ada jalaliyah. Sesuatu yang datang kepada kita tidak sesuai, tidak dengan keinginan, jalaliyah. Sesuatu yang datang kepada kita sesuai keinginan, jamaliyah namanya. Bagi seseorang yang nafsunya sudah sampai tahapan paripurna, minimal pada rodiyah, orang seperti ini akan merisikat jiwa. Sesuatu yang datang menghampiri, walaupun tidak sesuai keinginan, tapi tetap merasa bahagia. Karena bahagianya bukan suatu, bukan apa dan siapa, tetapi bahagia karena ini datang dari Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu. Hakikatnya Allah, syariat adalah pengaturan Guru Agung. Itu terbuka pandangan batinnya sehingga bahagia. Dan ini tidak bisa kalau tidak dilatih, Pak. Sikap jiwa seperti ini kalau tidak dilatih tidak bisa. Apa jagat, Pak? Waduh, kalau lihat kuling-kuling kemana? Capek, Pak. Manusiawi capek. Pengeluaran banyak. Cash out. Oh, cash out? Oh, cash out gak? Cash out, bukan cash in. Kuling-kuling kemana? Jadi, senang, ridho. Karena beliau sedang mengemban tugas Guru Agung beliau. Kita juga masih seperti itu. Saya sedang belajar menuju ke sana. Minta doanya. Karena Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang ridho, berbicara tentang ikhlas, walaupun alatnya sudah punya, tapi kalau tidak dilatih dan tidak melakukan perjalanan menuju ke arah sana, tidak bisa. Contoh begini, ada profesi guru, jayaan pas tuh, guru tuh. Ya Mas Guru. Seorang guru awalnya ketika seorang guru tersebut datang ke sekolahan, dia karena apa? Karena apa? Motivasinya. Karena dia ditugaskan oleh pemerintah menjadi seorang PNS, yang mana PNS mendapat bayaran yang tugasnya untuk mengajar. Motivasinya adalah gaji tiap bulan. Apa itu gaji tiap bulan? Tapi sering waktu berjalan terus, hal itu hilang dengan sendirinya. Yang ada adalah tanggung jawab bagaimana anak-anak didik saya kalau saya tidak datang. Jadi hal-hal yang terkait urusan hudud dunia, perkara-perkara duniawi, tidak bisa hal tersebut hilang kalau tidak dilatih, kalau tidak masuk ke perjalanan. Makanya ikhlas itu perlu dilatih dan diraih. Ridho itu perlu dilatih, perlu diraih. Sekarang ridho apa? Bu, ridho ada yang tahu? Ikhlas, ridho, korban mereka. Ada yang tahu ikhlas, ridho? Ada yang tahu? Menerima. Bapak-bapak yang tahu? Ridho berdasarkan bangsa apa? Guru kita, musik kita, apa ridho? Ridho Roma. Ada yang tahu? Bapak-bapak, ada yang tahu? Ini bahasa menyampaikan kata ridho. Mempercepat nih sampai jam 13.21 lah cukup.
Kata para sahabat, legowo, apa legowo. Roman, lainnya berubah. Kata para sahabat begini, Aridwan minaridho, keridoan itu berasal dari kalimat ridho. Apa itu aridho? Sururil qalbi bimuril qada. Ridho itu bahagianya hati menerima sesuatu ketetapan yang datang dari Allah walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Walaupun murin itu tidak enak, pahit, sesuai, tapi merasa bahagia. Berarti jiwanya telah sampai kepada jiwa yang ridho. Hal ini tidak bisa kalau tidak dilatih. Latihan pertama la ilaha illallah. Terus Pak, la ilaha illallah. Karena nanti dengan la ilaha seiring waktu akan merasakan satu kebahagiaan yang hanya bahagia dengan diri saja. Itu benar itu. Yakin itu. Latihan. Dilatih sikap jiwanya. Sehingga lama-lama sudah sedikit-sedikit hilang. Pengharapan-pengharapannya sudah mulai hilang. Semata karena tugas. Pasti seperti itu. Ya. Makanya semoga orang-orang Jombang menjadi para pejuang pangarsa Abaos. Berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah, bumi dan melangitkan di wilayah Brebes dan sekitarnya. Semoga Allah berkahi dengan keberlimpahan harta untuk bekal dakwah. Diberikan satu rasa yang sama, motivasi yang sama untuk sama-sama berkhidmat dengan caranya dan porsinya masing-masing. Dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga. Tetapi yang terbaik tentunya adalah ya ilmu, ya harta, ya tenaga. Berkhidmat kepada guru itu. Kenapa? Khidmatul rijal sababul usul ilal maula. Berkhidmatnya kepada laki-laki Allah, berkhidmatnya kepada si mursyid, sababul usul ilal maula akan menjadi sebab usulnya kepada hadat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu akan mudah diraih. Semoga bermanfaat. Terima kasih walaupun menjelaskannya singkat. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.